jelaskan bagaimana kronologis tenggelamnya dua pelajar tersebut? Ya, Elin. Jadi ini cukup menggemparkan di Kota Tegal karena sebelum dua pelajar SMA di Tegal ini tenggelam, mereka sempat mengambil video seperti akan membuat konten loncat dari atas jembatan ke Sungai Gung, yaitu wilayah Tegal, perbatasan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Nah, jadi kronologis kejadian ini terjadi pada hari Kamis 16 Oktober 2025 sekira pukul 5 sore. Jadi tidak lama setelah mereka pulang sekolah. Jadi dua pelajar asal Kota Tegal ini mereka sudah berada di atas jembatan 2 orang dan kemudian ada temannya, kalau tidak salah itu berjumlah 5 orang yang ada di tepi sungai. Nama pelajar ini ada Septian Wahyu Ramadhani, warga Kelurahan Tegal Sari, usia 16 tahun, dan ada Nata Kolbi Hidayat, usia 16 tahun, warga Kelurahan Panggung. Jadi dalam video berdurasi 44 detik yang sudah viral itu, dua pelajar tersebut sebelumnya sempat bergaya velocity dan kemudian meloncat dari atas jembatan, satu memakai kaos hitam dan satu memakai kaos putih ya. Tetapi kemudian saat sudah sampai ke sungai tersebut, salah satu pelajar yang memakai kaos hitam ini tampak kesulitan ya, dia tampak kesulitan dan yang kaos putih kemudian ikut-ikutan kesulitan berenang dan akhirnya mereka sempat meminta tolong kepada teman-temannya yang ada di tepi sungai, tetapi teman-temannya berteriak tidak bisa renang dan tidak lama setelah kejadian itu kedua pelajar tersebut tenggelam dan hilang seperti itu, Elin. Baik, kemudian kapan jenazah salah satu korban tersebut ditemukan, rekan Fajar? Ya, Elin, jadi tadi pagi sekira pukul 5, itu salah satu jenazah korban sudah ditemukan yang bernama Septian Wahyu Ramadhani. Dan ternyata siang ini juga sekira pukul 13.45, jenazah satunya juga ikut ditemukan yang bernama Nata Kolbi Hidayat. Jadi jenazah yang bernama Septian ini itu ditemukan oleh warga dan ayah kandungnya. Jadi ayah kandungnya yang bernama Dwi Apriyadi, setelah tim SAR itu kesulitan mencari pada malam hari karena pencahayaan, Pak Dwi ini tetap tinggal di bawah jembatan dan tidur di bawah jembatan. Kemudian sekira pukul mungkin sebelum pukul 5 pagi dia turun ke bawah dan bersama temannya sempat melihat seperti bayangan hitam mengambang gitu. Nah, awalnya mengira bahwa itu pelasi hitam, tetapi saat bersama warga mencoba mengambil ternyata itu sebuah rambut ya, dan ketika diangkat diketahui ternyata itu merupakan korban bernama Septian. Baik, lalu apakah pihak keluarga dan sekolah mengetahui aksi nekat yang dilakukan oleh kedua pelajar tersebut? Baik pihak keluarga maupun pihak sekolah ini tidak mengetahui bahwa kedua pelajar tersebut akan melakukan aksi nekat. Pihak keluarga pun melihatnya hal biasa ya, pulang sekolah lalu pergi bermain, dan begitupun di pihak sekolah. Jadi tidak ada tanda-tanda guru itu melihat bahwa anak tersebut akan melakukan hal yang aneh. Tetapi ternyata kejadian aksi loncat itu ternyata itu merupakan persiapan sebelum besok. Jadi kedua anak tersebut sudah menyebarkan flyer bahwa besok atau tepatnya hari Jumat ini akan melakukan aksi loncat. Dan kemarin merupakan persiapannya. Nah, ternyata setelah viral itu, ternyata korban itu justru tenggelam dan hilang seperti. Dan tadi kami juga wawancara dengan Wakil Kepala Humas SMA N4 Tegal, Ibu Lina. Dia sangat mengenal korban. Korban itu dianggap siswa yang aktif dan baik-baik saja, tidak memiliki masalah, sehingga guru-guru pun tidak mencurigai bahwa kedua anak tersebut akan melakukan aksi nekat. Dan tadi pagi juga pihak sekolah itu melakukan doa bersama, membaca tahlil dan yasin untuk mendoakan kedua korban. Dan saat ini kedua korban sudah
ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian dibawa ke RSUD Kadina untuk visum dan mungkin sesegera mungkin akan dimakamkan di tempat pemakaman umum masing-masing kelurahannya. Demikian, Elin. Terima kasih rekan